Perkenalkan, nama saya Kido Gala dengan NIM H1101251064. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang program yang telah saya buat. Jadi program yang saya buat itu fungsinya itu untuk mencatat keuangan harian. Nama program yang saya buat itu yaitu My Money. Baik, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang tentang modulnya. Yang pertama itu di transaksi. Jadi transaksi sama dengan kurung siku kosong. Jadi dia itu membuat disk kosong. Jadi disk kosong ini fungsinya untuk menampung semua transaksi yang akan dilakukan nanti. Baik, yang selanjutnya itu def transaksi harian, waktu, jenis, jumlah, keterangan. Data, jadi data ini dibungkus menjadi dictionary. Waktunya waktu strip. Strip itu untuk membuat spasi agar lebih bersih. Jumlah, jumlah saya membuat in agar jumlahnya nanti menjadi bilangan integer. Setelah itu mendefinisikan fungsi untuk menampilkan tabel transaksi. Def menampilkan transaksi, if len transaksi sama dengan 0, maksudnya yaitu jika tidak ada transaksi, maka program akan print tidak ada aktivitas transaksi hari ini. Yang selanjutnya menyimpan judul kolom untuk tabel. Headernya yaitu berisi nomor, waktu, jenis, jumlah, dan keterangan. Setelah itu mengubah data transaksi menjadi bentuk tabel. Baris datanya dibuat menjadi 0 terlebih dahulu untuk diisikan oleh waktu, jenis, jumlah, dan keterangan. For i, t in enumerate. Enumerate ini maksudnya dia itu membuat penomoran itu secara otomatis, jadi tidak diinput oleh user. Nah, yang selanjutnya itu menghitung lebar kolom secara otomatis. Lebar kolom ditampung dulu menjadi 0 for column in range len header. Jadi dia itu mengambil nanti lebar kolomnya itu disesuaikan sama dari inputan yang user kasih. Misalnya kalau keterangannya itu untuk pengeluarannya dia membeli kopi, jadi nanti lebar kolomnya itu disesuaikan sama berapa jumlah katanya. Nah, setelah itu fungsi untuk mencetak baris dengan rapi. Jadi def cetak baris for column call enumerate. Jadi sama dengan tadi, enumerate-nya untuk membuat penomoran secara otomatis. Setelah itu di print daftar transaksi hari ini. Yang selanjutnya itu def menghitung saldo transaksi. Saldo ditampung dulu menjadi 0 for t in transaksi. Jika jenisnya sama dengan pemasukan, maka saldonya itu saldo ditambah dengan pemasukan. Namun jika tidak, jenisnya sama dengan pengeluaran, maka saldonya itu dikurangi sama dengan jumlah pengeluarannya. Setelah itu mengembalikan nilai saldo akhirnya. Yang selanjutnya itu menyimpan data KU teks 1. Data KU teks 1 itu saya buat untuk menyimpan data transaksi dari user agar tertampung. Nah, mengapa saya buat ini? Dia itu agar sewaktu-waktu program itu selesai, jadi datanya itu masih tetap berada di situ, tidak hilang ketika programnya berhenti. Setelah itu waktunya dibuat menjadi data sama dengan 0, jenis data sama dengan 1, jumlah in data 2, keterangan data 3. Setelah itu filenya di close. Jika file not found error, maka dilewati. Terus mengembalikan nilai transaksi. Setelah itu menghapus transaksi berdasarkan nomor urutan.
def hapus riwayat transaksi indeks. Jika indeksnya kurang dari 0, maka transaksinya itu false. Kalau lebih dari 0, dia true. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang menu utamanya. Yang pertama yaitu import KU harian. Jadi, kita akan mengimport modul dari modul KU harian. Terus, yang selanjutnya KU harian .menu. Jadi, ini untuk load data dari data KU teks 1 teks. Yang selanjutnya pilihan menu utama while true, maksudnya itu program itu akan terus berulang sampai. Mengapa saya memakai while true? Alasannya itu agar program itu tetap terus berulang sampai user itu memilih untuk simpan dan keluar. Yang pertama, print program catatan keuangan harian. Yang kedua, print menambah transaksi. Yang ketiga, menampilkan semua transaksi dan saldo saat ini. Yang keempat, hapus riwayat transaksi. Yang ketiga, hapus riwayat transaksi. Yang keempat, simpan dan keluar. Pilihan input. Jadi user itu menginput mau pilih yang mana terlebih dahulu untuk dilakukan programnya. Nah, jika pilihan sama dengan 1, maka user itu menginput tanggal. Formatnya yaitu hari, bulan, tahun. Terus jenisnya jenisnya itu ada 2, pemasukan atau pengeluaran. Jumlahnya jumlah pemasukan atau jumlah pengeluaran. Keterangan itu kayak kalau pemasukan mungkin kayak transfer. Nah, kalau pengeluaran mungkin kayak ingin membeli sesuatu atau membeli barang. Setelah itu dipanggillah modul dari KU harian, yaitu transaksi harian. Setelah itu elif pilihan 2, modulnya dipanggil dari untuk menampilkan transaksi. Modulnya itu dipanggil dari KU harian. Saldo, KU harian menghitung saldo. Ini juga untuk menghitung saldo, dia itu dipanggil dari modul KU harian. Nah, ini saya gabungkan menjadi 2, dari modul menampilkan transaksi dan modul menampilkan saldo. Setelah itu program itu setelah berhasil untuk menghitung saldo dan menampilkan transaksi, maka program akan mencetak saldo ada saat ini adalah Rp dari variabel saldo. Setelah itu gunakan uang Anda dengan bijak. Elif pilihan 3, jadi dia memanggil modul dari KU harian yang pada bagian menampilkan transaksi. Index in input, ini untuk memilih transaksi mana yang ingin dihapus oleh user. Setelah itu, jika berhasil, maka transaksi akan dihapus. Jika tidak, jika pengguna itu memasukkan pilihan transaksi yang ingin dihapus itu tidak valid, maka program akan mencetak nomor transaksi yang Anda masukkan tidak valid. Setelah itu elif pilihan 4, jadi dia memanggil modul dari KU harian pada bagian menyimpan data yang user masukkan seperti pemasukan, pengeluaran, dia itu disimpan pada file data KU teks 1. Nah, seperti ini. Ini sudah diinput oleh user, maka datanya itu akan otomatis tersimpan di data KU teks 1. Setelah itu ketika datanya berhasil disimpan, maka program akan menampilkan data telah disimpan dan program selesai. Setelah itu break berarti programnya berhenti. Else, print pilihan Anda tidak valid, silakan pilih kembali. Nah, jika user itu memasukkan pilihan
di luar dari jangkauan 1, 2, 3, 4. Misalnya user itu memasukkan pilihan 5, maka program itu akan mencetak pilihan Anda tidak valid, silakan pilih kembali. Maka program akan kembali ke pilihan utama. Setelah itu user itu diminta untuk memasukkan pilihan yang valid. Nah, baik, saya akan mencoba bagaimana proses perjalanannya program tersebut. Yang pertama kita contohkan menambahkan transaksi. Kita pilih satu, kita input tanggalnya, tanggal 14 bulannya bulan 11 tahun 2025. Jadi yang dimasukkan kita coba dulu pemasukan. Setelah itu jumlahnya mungkin 50.000. Keterangannya transfer. Nah, jika kita ingin melihat transaksinya, kita bisa memilih pilihan 2. Nah, terlihat transaksinya nomornya nomor 1, waktunya tanggal 14 bulan 11 2025. Jenisnya itu pemasukan, jumlahnya 50.000, keterangan transfer. Setelah itu jika kita ingin menghapus sebagai transaksi, kita bisa memilih pilihan nomor 3. Oke, kita coba. Baik, masukkan nomor transaksi yang ingin Anda hapus, kita masukkan nomor 1. Jadi transaksinya telah berhasil dihapus. Coba kita lihat ya. 2. Nah, tidak ada aktivitas transaksi hari ini dikarenakan transaksinya sudah saya hapus. Setelah itu kita ingin menyimpan dan keluar, kita pilih nomor 4. Data telah disimpan, program selesai. Nah, hanya segitu saja bagaimana program ini berjalan. Mungkin masih terlihat sederhana, namun harapannya dapat dikembangkan agar lebih baik lagi.